Selamat bertemu kembali di tutorial hari ini ya. Fokus kita hari ini adalah bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan software Active Presenter. Nah, penggunaan software Active Presenter ini akan mempermudah kita untuk membuat menyampaikan materi-materi pengajaran dengan menggunakan bantuan video multimedia seperti itu. Oke, untuk pertama kita akan coba cari softwarenya. Itu silakan ketik di browser masing-masing, Active Presenter. Oke, ini linknya, atomicsystem.com. Silakan kita klik. Ya, oke. Selanjutnya kita cari download. Di bagian download ini ada yang versi Windows, ada versi macOS. Ya, sesuaikan dengan spesifikasi sistem operasi yang ada di komputer kita masing-masing. Nah, saya kebetulan menggunakan Windows, ya. Kita bisa download, ya. Nanti akan download dia, prosesnya kita tunggu. Tampilan awal dari Active Presenter. Nah, ini adalah loading link awalnya, proses awalnya. Kalau kita perhatikan di menu Active Presenter ini ada beberapa macam menu. Ya, pertama blank project, ya, pilihan blank project. Ya, kita akan memilih jenis-jenis project yang akan tampil seperti ini tampilannya. Ya, nanti biasanya dipakai untuk mengedit ini blank project ini. Kalau kita misalkan mau menggunakan apa itu? Mau menggunakan slide-slide template yang sudah ada dari sini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita mau menggunakan merekam video, nanti kita akan menggunakan record video. Ya. Nah, yang berikutnya adalah software simulation, record software simulation, response and project, dan import PowerPoint ini bisa digunakan. Atau kita bisa membuka project-project yang pernah kita buat. Kalau kita perhatikan di tampilan Active Presenter ini, ada template-template yang disediakan persis sama seperti kita menggunakan PowerPoint. Ya, jadi template ini nanti bisa digunakan oleh kita juga sebagai media pembelajaran. Ya, bisa dipilih atau dari sampel yang sudah ada, disesuaikan dengan mata kuliah atau materi pembelajaran yang kita mau sampaikan. Ada yang bertipe misalkan contoh pengenalan hewan, kemudian di sini tentang matematika dan segala macam ya, bisa kita pilih. Nah, kita hari ini akan di tutorial hari ini akan fokus kepada bagaimana menjelaskan tentang penggunaan record video. Oke, saya klik ya di sini. Ya. Nah, nanti pada saat kita mengaktifkan record video ini, ada tampilan menu, ya, ada tampilan form menu yang berisi dua menu utama. Ya, yang pertama adalah area record, recording area. Apakah mau full screen, ya, satu layar penuh direkam, atau dengan model yang kedua dengan custom. Custom ini akan memunculkan sebuah garis di sininya. Areanya bisa kita atur lebarnya seperti itu. Ya, nah kita pakai yang full screen seperti itu. Kemudian di menu yang kedua itu berisi tentang audio dan webcam. Audio berkaitan dengan suara, ya. Kita bisa atur device yang kita gunakan, sistemnya seperti apa. Kemudian volumenya bisa kita atur, ya. Tingkat kekencangannya, kekerasannya, apakah mau full ataukah eh, apa disesuaikan dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian ini bisa di off kan, ya. Kalau kita klik ini dia akan off, ya. Warnanya dari warna hijau berubah jadi abu-abu, ya. Terus kita aktifkan lagi. Begitu juga untuk yang webcam on ini statusnya, ya. Kalau kita mengaktifkan webcam, berarti nanti di layar media pembelajaran kita akan muncul ini, ya. Akan tampil sebuah informasi dalam bentuk video kita, wajah kita akan dilihatin seperti ini. Nah, ya. Kalau kita off itu tidak ada gambarnya. Kemudian prosesnya sebenarnya sederhana untuk melakukan perekaman. Tinggal kita klik menu record, dia akan merekam ya informasi yang akan kita sampaikan di dalam pembelajaran itu materinya apa. Oke, nanti kita akan coba video ini kita akan coba kita rekam. Saya akan buka yang berikutnya adalah slide pembelajarannya. Oke. Oke, sekarang kita coba
melakukan perekotan layar ya. Nah, sekarang saya buka slide presentasi saya dalam PowerPoint. Saya pilih satu mata kuliah yang saya ajarkan, namanya algoritma dan pemrograman. Oke, sekarang saya coba klik record ya. Klik record, kemudian saya coba ya. Nanti akan kita tunggu sampai indikator muncul, kemudian kita tinggal di zoom. Oke, saya mulai ya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep struktur percabangan. Ya, oke. Nah, ini contoh penggunaan dari rekam tadi ya. Terus kemudian setelah kita rekam, kita bisa tutup, ya, bisa kita stop, ya. Kemudian atau kita pause recordingnya. Prosesnya seperti itu ya. Bisa kita tutup, bisa kita record. Misalkan saya stop ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita stop, dia akan muncul di aplikasinya seperti ini. Nah, ini contoh ya. Jadi ketika kita stop, dia akan otomatis muncul ke file atau ke halaman dalam template yang ada di Active Presenter. Nah, gambarnya kan gede ini ya. Kita bisa sesuaikan ya, gambarnya kita bisa sesuaikan. Mau kita letakkan posisi gambarnya di mana. Nah, salah satu yang menarik dari Active Presenter ini adalah gambar ini bisa kita sesuaikan mau kita letakkan di mana. Ya, misalkan saya letakkan di sebelah kiri ya, di pojok kiri bawah. Oke. Nah, kita bisa play output yang udah kita buat tadi seperti apa. Oke, indikator muncul, kemudian kita tinggal di zoom. Oke, saya mulai ya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep struktur percabangan. Ya, oke. Nah, ini contoh penggunaan dari rekam tadi ya. Terus kemudian setelah kita rekam, kita bisa tutup, ya, bisa kita stop, ya. Kemudian atau kita pause recordingnya. Prosesnya seperti itu ya. Bisa kita tutup, bisa kita record. Misalkan saya stop ya. Oke, gitu ya outputnya. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita munculkan di sini, kita bisa melakukan proses editing kalau kita mau ya. Jadi kita bisa menambahkan slide baru di depan ya atau di belakang. Ya, misalkan contoh saya mau tampilkan di sini halaman depannya. Ya, nah ini bisa saya pindahkan sama persis seperti di PowerPoint ya. Nah, ini nanti ini misalkan saya kasih keterangan apa di sini ya. Misalkan pembelajaran ya, video pembelajaran dengan Active Presenter. Oh. Nah, ini bisa kita setting. Misalkan kita mau seperti apa, fill backgroundnya, ya tinggal kita atur. Ya, kalau ada gambar kita bisa masukkan seperti ini, durasi gradiasi warnanya seperti apa. Ini bisa kita tarik ke sini. Kalau nggak kurang jelas, kemudian bisa kita tambahkan macam-macam di sini. Ya, gradasi warnanya seperti apa. Atau dalam bentuk gambar. Tinggalkan cari gambar yang cocok kalau mau. Ya, nah ini nanti halaman depannya. Biasanya di depan ini ada gambar kita, ada informasi-informasi yang lain yang bisa kita tambahkan di sini. Misalkan jangan lupa klik and subscribe, itu bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini contoh sederhana ya. Misalkan saya tambahkan image ya, insert. Misalkan image, saya cari di folder saya. Misalkan di sini saya cari, kebetulan saya punya, oke, sorry, saya buka dulu ya. Misalkan saya coba, oke, di sini nggak ada gambarnya. Kemudian di sini, oke. Nah ini ya, misalkan saya tambahin gambar, 1, 2, 3, sama ini saya tambahkan. Oke, nah ini saya bisa tambahkan di pojoknya, subscribe, ini, di atasnya subscribe. Oke, saya close ini, saya pindahkan ke sini.
Nah, kemudian jangan lupa like-nya saya tambahkan juga di sini, like and subscribe. Oke, ini bisa diatur font-fontnya mau seperti apa. Ya, nanti bisa di-save, jangan lupa di-save oleh kita. Ya, nanti kita save. Nama projectnya apa? Misalkan presenter. Aktif presenter. Ya, oke. Jadi halaman depannya nanti akan muncul di sini. Memang pada saat kita play di sini nggak kelihatan, ya. Nah, dia karena ngeplaynya cuman satu layar ya. Satu ini terus kemudian play lagi berbeda halamannya. Oke. Nah, sekarang kita misalkan sudah selesai ini, kita bisa nambahkan yang lain, transisi misalkan. Transisi ini adalah perpindahan antar halaman yang satu ke halaman yang lain. Misalkan saya gunakan zoom. Oke, dia akan letakkan di sini. Kemudian di sini kita mau tambahkan tulisan yang lain juga silakan, ya. Kalau kita mau tambahkan ada gambar teks, ya. Misalkan di sini saya mau tambahkan teks, ya. Ya, jangan ya. Misalkan pertemuan, saya tulis ini pertemuan kedua, oke, pertemuan kedua di sini. Nah, ini saya bahas di sini. Nah, ini bisa saya edit, ya. Nanti kalau misalkan kita butuh, kita bisa teks, kita atur di sininya. Nah, bisa kita setting mau seperti apa, ya. Oke, ini bisa kita tambah-tambahin keterangan di sini informasinya. Ya, ada view, ada format, nah di sini ya. Nah, di sini format, mau seperti apa fontnya, ya, seperti apa, terus perataannya seperti apa, itu bisa kita setting di kolom bagian sini nih. Nah, ini kotaknya mau seperti apa. Oke, nah ya. Jadi kalau kita mau tambahkan silakan. Jadi bisa diedit dan diolah lebih lanjut oleh kita. Kemudian yang berikutnya adalah setelah selesai ini, ya, kita bisa nambahkan suara satu lagi. Saya tambahkan suara. Jadi saya insert. Di bagian insert ada audio. Saya cari file, from file. Saya cari video yang ada. Oke, saya tambahkan misalkan oke lagu ini. Ya, nanti akan muncul di sini, ya. Nanti kalau kita run ya. Terus kemudian pengaturan tingkat ke suaranya ya, bisa kita setting dari sini volumenya. Ya. Kita buat atur karena kan nanti kita ada video suara kita ya, biar nggak terlalu bertabrakan. Ini kan di halaman pertama, tidak terlalu kelihatan. Nah, di halaman kedua coba kalau kita run. Nanti bertabrakan dengan suara kita. Kemudian kita tinggal di zoom. Oke, saya mulai ya. Selamat pagi, selamat bertemu. Ya, biar tidak berbenturan dengan ini kita. Maka kita tambahkan, kalau saya gedekan ini coba ya. Kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep struktur percabang. Ya. Oke, ini kalau ini kita bisa tambahkan ya. Kalau suaranya terlalu gede ini ya, misalkan kita setting. Oke. Oke, ini tinggal kita setting jangan full, setengah aja ya di bawah ini. Oke. Oke, jangan lupa di save ya. Nah, ini udah selesai proses editingnya. Kalau mau asli nggak mau diedit, tinggal langsung dijalankan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita sudah selesai dan yakin bahwa editing kita sudah oke, kita bisa melakukan ekspor. Nah, ekspor ini akan menyimpan video kita dalam bentuk format yang sesuai. Nah, ini contoh ya. Ini misalkan kita mau upload ke YouTube ya. Nah, ini kategorinya apa? Kita pilih MP4 ya. Simpan kemana foldernya? Ya, saya simpan di folder yang saya sudah tentukan. Misalkan tadi saya buat vlog di proses ngajar. Oke, ini saya sebut misalkan aktif presenter 1.
Ya, video. Oke, ini tutorial pertama. Saya simpan FB4, terus saya save. Terus saya oke. Ya, tinggal kita tunggu hasilnya. Nah, selama proses editing ini, selama proses ini kita bisa nanti lihat outputnya bisa kita jalankan. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Oke, selanjutnya kita lihat ya yang sudah di save tadi videonya. Ini saya coba jalankan. Ya, kita lihat di sini. Kita run hasilnya. Nah, ini videonya ya. Ini slide pertama ya. Selamat bertemu kembali ya. Saya ulang tinggal di zoom. Oke, saya mulai ya. Jadilah selamat pagi. Selamat bertemu kembali di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep struktur percabangan. Ya, oke. Nah, ini contoh. Nah, kalau kita perhatikan tadi durasi yang slide pertama kan lama ya dibandingkan di halaman keduanya tentang materinya. Fokusnya kan ini banyak dari halaman 0 sampai ini masih lagu dia. Ya, ada 4 menitan. Nah, baru masuk ke sini. Ya. Jadi agak panjang. Nah, ini bisa kita edit ya, biar durasi pembukanya tidak terlalu lama. Oke, kita coba close ya. Kita balik lagi ke yang ini tadi. Ya, balik ke sini. Nah, ini durasinya kan tadi terlalu panjang ini, yang ini. Ini bisa kita kecilkan. Ya, ini saya besarkan dulu. Kemudian saya zoomnya kecilin. Nah, saya kecilkan ke sini. Nah, bisa dipotong atau diedit. Nah, ini kan kepanjangan ini. Ya, ini bisa saya tarik. Ya, durasinya. Ini kita bisa kecilkan. Atau kita potong. Ya, misalkan ini saya tarik ya. Ini saya tarik satu-satu sampai sini. Nah, ini nanti dia akan mengecil seperti ini. Nah, nanti mengecil. Nah, atau yang kedua, kalau kita mau motong, misalkan kita mau ngambil lagunya sampai intronya sampai katakanlah di 20 ini ya. Jadi nanti pada saat kita memindahkan contoh ya, misalkan ini saya jalankan dulu. Oke, kemudian nah ini saya post. Ini bisa saya tarik ininya. Ini saya tarik sampai ke angka 2. Ya. Nah, ini yang warna orange ini saya bisa tarik ke sini. Titiknya sampai akhir. Ya, bisa saya tarik sampai akhir. Saya tarik ini. Nah, titik ininya nih. Saya tarik. Kemudian saya delete. Nah, delete-nya ada di menu ini. Ya, copy, cut, atau delete range. Oke, kita delete aja ini. Nah, ini kan selesai. Ya, jadi cuman durasinya lebih pendek. Ya, jadi tidak terlalu lama. Jadi kalau dijalankan, misalkan kita oke, kita ulangi lagi dari awal. Nah, durasinya tidak terlalu lama. Kalau mau lebih cepat lagi tinggal diatur. Ya. Terlalu lama, Pak. Ya sudah, ini potong lagi. Ambil ini sampai durasinya 1 katakanlah. Ya, ini tinggal kita tarik sampai sini. Ini kita tinggal delete range. Oke. Ini kita delete, tarik lagi. Kemudian kita ya, ini udah kita ini pilihkan. Ya, ini bisa kita delete. Oke. Ya. Udah itu kita simpen. Ya. Nanti kita timpa ulang, ekspor ulang. Ya. Durasinya, namanya apa? Oke, yes, ini nimpa. Tinggal kita tunggu lagi proses berikutnya ya. Oke, sampai sini ya. Silakan nanti dicoba. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi salah satu pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan tools yang lain. Oke, terima kasih dari saya tutorialnya. Silakan mencoba, silakan berkarya di masa saat ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.